Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Nurislami dengan NIM C0221378 dari kelas Akuntansi Forensik A. Adapun materi yang akan saya bawakan mengenai unsur perbuatan melawan hukum sebagai penggantian tugas final akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah praktik khusus bidang akuntansi yang menggambarkan keterlibatan yang dihasilkan dari perselisihan aktual atau yang diantisipasi atau dilitigasi. Forensik berarti yang cocok untuk digunakan dalam pengadilan hukum, dan itu adalah untuk yang standar dan potensi hasil yang umumnya akuntansi forensik harus bekerja. Adapun definisi unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan melawan hukum adalah elemen-elemen yang harus hadir dalam suatu tindakan atau perilaku agar dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dalam suatu yurisdiksi. Dalam hukum, unsur perbuatan melawan hukum merupakan bagian penting dalam menentukan apakah suatu tindakan atau perilaku dapat dikenai sanksi atau tanggung jawab hukum. Adapun unsur perbuatan melawan hukum, yang pertama pelanggaran hukum pidana. Unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana mencakup tindakan atau perilaku yang dilarang oleh undang-undang pidana. Ini bisa termasuk tindak pidana seperti pencurian, penipuan, penyerangan, ataupun pembunuhan. Selanjutnya, pelanggaran hukum perdata. Dalam hukum perdata, unsur perbuatan melawan hukum dapat mencakup pelanggaran terhadap kontrak, penganiayaan atau penyalahgunaan hak, atau tindakan yang menyebabkan kerugian material bagi pihak lain. Yang ketiga, pelanggaran hukum administrasi. Unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum administrasi mencakup pelanggaran terhadap peraturan atau keputusan administratif yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan atau badan pengatur. Keempat, pelanggaran hukum konstitusi. Dalam beberapa kasus, unsur perbuatan melawan hukum dapat mencakup pelanggaran terhadap konstitusi atau undang-undang dasar negara. Ini bisa termasuk tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Yang kelima, pelanggaran etika profesional. Unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks etika profesional mencakup pelanggaran terhadap standar etika atau kode perilaku yang berlaku dalam suatu profesi. Ini bisa termasuk tindakan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran kewajiban profesional. Yang terakhir atau yang keenam, pelanggaran norma moral. Terkadang unsur perbuatan melawan hukum juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma-norma moral atau nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat. Ini bisa termasuk tindakan yang diskriminatif, eksploitasi, atau penyalahgunaan kepercayaan. Selanjutnya ada penerapan unsur melawan hukum, mencakup penegakan hukum, penuntutan hukum, pengadilan dan putusan, penghargaan ganti rugi dan sanksi, pelaksanaan putusan, dan yang terakhir, pemantauan dan penegakan putusan. Lalu ada pengaruh dan perkembangan melawan hukum. Yang pertama, perubahan sosial dan ekonomi. Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola dan jenis pelanggaran hukum yang muncul, misalnya ketidaksetaraan ekonomi atau ketidakadilan sosial dalam meningkatkan risiko terjadinya tindakan melawan hukum seperti korupsi, pencurian, ataupun penipuan. Yang kedua, perkembangan teknologi. Kemajuan dalam teknologi juga dapat mempengaruhi jenis dan cara pelanggaran hukum yang dilakukan. Misalnya, perkembangan teknologi informasi dan internet telah memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru seperti penipuan online, pencurian identitas, dan serangan cyber. Yang ketiga, perubahan hukum dan kebijakan. Perubahan dalam peraturan hukum dan kebijakan juga dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindakan melawan hukum. Misalnya, adopsi atau perubahan undang-undang anti korupsi dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap korupsi di suatu negara. Yang keempat, globalisasi. Proses globalisasi juga dapat mempengaruhi perkembangan melawan hukum. Misalnya, interkoneksi ekonomi global telah memperluas jangkauan kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, atau pencucian uang, sehingga menantang upaya penegakan hukum di tingkat internasional. Yang kelima, peran media dan teknologi komunikasi. Media massa dan teknologi komunikasi juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempercepat penyebaran informasi tentang tindakan melawan hukum dan mempengaruhi opini publik serta respon terhadap masalah tersebut.
Dan yang keenam, peran masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan keadilan serta peran aktif organisasi masyarakat sipil juga dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindakan melawan hukum. Dukungan publik terhadap penegakan hukum dapat memperkuat upaya pemberantasan kejahatan dan pelanggaran hukum.